Oh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua sepradi Karate Gokasi Bangka Belitung. Kali ini Pak Humas kedatangan tamu-tamu agung, kedatangan para pelatih-pelatih yang berprestasi. Nah, inilah mereka, salah satunya. Selamat malam buat Senpai Irfan. Pak Irfan, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, yang di tengah ini adalah Senpai Supri. Oh, Senpai Supri. Oh, siap. Nah, yang terakhir ini di sebelah kiri saya, nggak mungkin nggak tahu ya. Ini dia, beliau lah Senpai Akhirudin. Os. Nah, oke. Malam hari ini karena saya kedatangan tamu, juga saya mau minta oleh-oleh bincang-bincang kita di kesempatan malam hari ini bersama Pak Humas tentunya di bincang-bincang santai malam. Nah, sekarang saya mau dari Senpai Hairudin. Senpai Hairudin. Ya, pertama kali Senpai Hairudin belajar karate itu tahun berapa? Ya, setahu saya pertama kali mengenal karate ini pada saat itu tahun 93. Tahun 93. Ya, 93. Dojo pertama yang Senpai berarti itu di mana? Saat itu saya masih kelas 2 SMP ya. Iya. Kelas 2 SMP. Tahun 93 ya? Ya, tahun 93 itu saya dikenalkan oleh salah satu sepupu saya. Ya. Kebetulan sepupu saya ini berada di sekolahnya tuh di SMA Negeri 1. Oh iya. Nah, dari situ pada saat latihan awal itu tidak menggunakan dogi. Dia langsung bareng-bareng sama latihan dengan teman-teman sekolahnya itu. Ya mulailah ikut awalnya ya. Yang pada saat itu yang melatih itu adalah Senpai Supri. Senpai Supri SMA 1 ya? Ya, SMA 1. Itu masih perguruannya saat itu Gojukai. Gojukai ya, teman-teman Gojukai ya. Awalnya itu. Jadi hampir mendalami karate itu dengan kegiatan latihan itu bermacam-macam dojo yang saya temui ya. Karena untuk menambah materi, ilmu yang akan saya serap. Beberapa dojo yang saya temui, pertama belakang menteri. Oh iya. Tempatnya di depan Tima itu. Oh iya. Belakangnya itu kan Tokolopet ya. Iya. Kemudian STM. Nah, STM itu latihannya malam itu. Dojonya Pak ini ya, yang pendiri Barudin, Gojukai ya. Ya. Kemudian yang terakhir itu rumah sakit. Iya, Senpai Budi. Nah, menetapnya di situ saat itu. Oh, di situ ya. Ya. Jadi dalam 2 tahun itu sabuk yang terakhir itu sabuk coklat. Bukan sabuk coklat, sabuk hijau. Ya, diklarifikasi dari sabuk hijau. Nah, selang dari 2 tahun itu, setelah kelulusan SMP, saya nggak aktif sama sekali. Oh. Nggak aktif sama sekali. Setelah berjalannya waktu, sekolah, kemudian bekerja, masuklah saya di Universitas Bangka Belitung. Iya. UBB ya. Ya, di UBB. Di situ sebagai keamanan ya. Jarak kurang lebih sekitar durasi sekitar 2 atau 3 tahun lah kalau nggak salah, tahun 2009 ya. Iya, 2009. Salah satu dari pendiri Gokasi, khususnya Gokasi Babal itu Senpai Iksan, ya termasuk asisten sempainya Sepedeki, itu memperkenalkan diri perguruan yang saat ini terbesar di Babal, Gokasi, itu memperkenalkan diri untuk melatih tenaga keamanan di UBB gitu. Penyegaran ya, terutama di bela diri tangan kosong ya. Waktu itu masih di rektorat yang lama ya, yang di depan SMK Semean Negeri 1. Betul, di situ. Jadi selama beberapa waktu ya, saya rasa pada saat saya mengenal Gokasi itu kok gak jauh beda ya dengan perguruan yang lama. Dan saya sangat luar biasa tertarik dari beberapa pelatih-pelatih saya, termasuk Senpai Iksan Expediti yang saat itu belum diperkenalkan dengan pembina kita ya, Sen Rahmat, kemudian Sen Arman. Nah, dari situ dengan adanya kegiatan itu, rutinitasnya berjalan, kemudian barulah tampil di setiap kejuaraan-kejuaraan daerah. Nah, di situ. Jadi ada beberapa plus yang saya lihat dari pelatih-pelatih saya, termasuk Senpai Iksan dan Sepedeki. Mereka luar biasa memaparkan setiap
apa materi-materi karate itu ya. Dari Nihongnya semua dijelaskan dengan jelas. iya, dengan jelas itu. Alhamdulillah itu ya. Sehingga sampai sekarang juga untuk karakter ataupun tipikal dari masing-masing pelatih itu belum ada saat ini yang belum Luar biasa. yang masih seperti itu. Nah, luar biasa. Dan mungkin saya juga terus terang aja ya. Saya juga belum begitu banyak mengenal kiong-kiong nama-nama dari apa. Mungkin butuh proses ya, dan butuh banyak belajar, kan semakin umur tua semakin bertambah untuk mencari menggali ilmu ya. Nah itu dengan proses waktu itu dengan apa pengalaman latihan, karena salah satu kan juga kita bukan pendiri dari Gokasi ya, tapi di situ berusaha kita untuk lihat Gokasi bukan ini pendiri tapi tetap terus mengembangkan Gokasi. Ya, ini pada saat saya coba-coba untuk mengikuti jejak-jejak dari pelatih saya. Ya, oke, kita tahan dulu sampai Rudin. Nah ini pelatih bukan berasal dari pendiri Gokasi Bangka Belitung, tapi sampai saat ini tetap masih mengembangkan dan mengharumkan nama Gokasi Bangka Belitung. Nah selanjutnya ada Senpai Irfan yang pernah saya upload video kata beliau, karena saat sekarang kegiatan beliau adalah melatih di daerah Mendo Barat, terutama di Petaling dan Kemuja. Baik, selamat malam Senpai Irfan. Malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat ya? Sehat. Saya dengar Senpai Irfan ini saat sekarang jualan Madu. Madu apa namanya? Madu Mungkin bisa manis. langsung dipromosi sama teman-teman kita. Madu apa namanya? Madu manis banyak kayunya, misalnya masira, rempudung, leting, banyak macam lah. Itu kepunyaan sendiri, diproduksi sendiri apa ambil dari orang lain? Kepunyaan sendiri dan ngambil sendiri. Oh, Ngambil gitu. sendiri. Nah, ya. kembali kita ke masalah cerita karate ya, teman-teman ya. Siap. Senpai Irfan mulai belajar karate tahun berapa dan di dojo mana pertama kali? Siap. Perkiraan tahun 2000-an ke atas ya, 2000-an ke atas. Berarti waktu setelah itu Gokasi masih berdiri. Umur 9 tahunan, 8-9 tahunan. Dulu pertama kali ranting kuala, namanya ranting kuala. Ya. Baru sekarang ada dojo, namanya dojo kuala. Ranting kuala itu dulu latihannya hari Rabu, Kamis. Kamis. Waktu itu rumah masih di daerah Masjid Jami. Dari Masjid Jami itu dulu latihannya jalan kaki. Ya, betul. Sampai kantor wali kota. Kantor wali kota. Waktu itu pelatihnya masih muda. Ya. Sensei Deki, Sensei Azani, Sensei Roy waktu itu. Sensei Roy Yang dari Batam. Sekarang masih muda juga nih. masih muda. Senpai Yuli, terus Sensei Deki Sian Arman. Terus dulu masih lengkap lah. Siang Rahmat, ya. Masih lengkap. Siang Azani juga. Siang Azani, terus Sensei Krishna masih. Ya, Sensei Krishna juga ada di situ. Terus dulu kalau nggak salah bertandingnya dulu masih di SMA 3. SMA 3 ya, pertama kali itu. Pertama kali. Jadi Gokasi pertama kali itu mengadakan pertandingan atau event kejuaraan yang namanya Generasi Muda Cup itu. Generasi Muda Cup pertama lahir dan dikembangkan oleh Sihang Rahmat itu di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang itu. Jadi selanjutnya terus waktu itu ada Batam ya. Batam waktu itu menurunkan atlet 2 cowok 1 cewek. Oh, waktu itu ya. Waktu itu kejuaraannya di sana, alhamdulillah waktu pertama kali turun itu peringkat 2 di komite. Dulu masih belum ada protektor kayak gini, masih dulu pakai yang warna putih ya. Taekwondo. Dia warna putih semua. Taekwondo ini taekwondo. Ini putih, nggak ada merah biru, belum ada. Semuanya putih. Benar. Putih. Benar. Hanya ini aja hand protector namanya. Jadi hand protectornya warna putih itu semua. Setelah selang berapa lama, kalau nggak salah tahun 2010 selang berapa lama itu berhenti. Iya.
sabuk biru. Lama. Pertama kali menyabat juara itu tahun berapa? Tahun 2002 kalau salah. 2002. 2021 2022 kalau salah. Nah, oke, sampai Evan kita tahan dulu. Nah, kenapa kita mengundang ketiga mereka ini? Karena mereka ini adalah atlet-atlet senior yang sudah berprestasi, seperti halnya Senpai Herudin dan juga Senpai Evan. Dan di sini pula ada Senpai Supri. Nah, Senpai Supri, gimana sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, Senpai Supri ini adalah manajer ya. Manajernya PT Sigap. Jadi PT Sigap ini yang mengelola pendidikan ataupun pelatihan satpam. Jadi melahirkan satpam-satpam di bawah naungan PT Sigap. Jadi beliau ini adalah manajernya. Nah, terkait dengan karate kita ini, Senpai Supri, kapan pertama bergabung di Gokasi atau sebelumnya pernah ada perguruan lain yang diikuti? Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, jadi kalau kilas balik cerita tentang kapan sih kita mulai latihan karate? Iya. Jujur memang selama ini kan dari kecil kita hidupnya di Palembang. Oh, Palembang ya? Iya, di Palembang. Jadi saya tahun 2001 baru mulai ke Bangka. Iya. Nah, saya memang pernah ikut latihan karate itu memang dari SD sebenarnya. Oh iya. SD sampai dengan tamat SD itu ikut dulu Inkai karate gitu ya. di sana. Nah, setelah itu SMP, SMA kita udah nggak pernah lagi. Jujur kalau dibilang bela dari apa yang saya sukai dari kecil, sebenarnya saya sukanya silat gitu. Oh, silat ya. Iya. Cuma kebetulan secara ketidaksengajaan ikut-ikutan latihan karate. Nah, di 2001 ke Bangka belum menemukan, sehingga pada suatu saat di perkenalan dengan Pak Husnul ya, Pak ya. Ketika itu tuh UBB udah berdiri, diperkenalkan, tertarik kembali untuk ikut latihan karate di situ. Oh, nah, iya. tapi kita mulai dari nol sama sekali waktu itu. Kebetulan ketemu Senpai Diki juga pada saat di situ juga sebagai Itu pelatih kita. dari Bang Muamalat ya? Dari Bang Muamalat. Iya. Betul. Sampai sekarang masih di Bang Muamalat. Sampai sekarang nggak lagi. Jadi tahun 2017 saya resign dari Bang Muamalat. Sekarang fokus di pekerjaan yang saat ini. Oh iya. Nah, Oke, selanjutnya. dari latihan di karate di rektorat itu sampai sabuk apa ya, coklat ya waktu itu. Iya. Nah, setelah itu kan baru kami berkomitmen khususnya dengan Senpai Herudin nih Iya. untuk membuka dojo, namanya dojo rektorat. Karena memang satu-satunya yang dari luar tuh dari saya gitu, saya sendiri yang dari luar. Nah, sampai sekarang lah niat dari hati pingin mengembangkan Gokasi yang ada di Bangka Belitung. Nah, itu teman-teman. Jadi hebatnya mereka ini punya jiwa-jiwa yang besar, jiwa-jiwa yang semangatnya lebih dari kami yang dulu. Sehingga insya Allah inilah kaderisasi pelatih namanya. Kaderisasi pelatih dan regenerasi pelatih. Jadi sehingga kami sudah tua nanti, jadi mereka akan memunculkan para atlet-atlet yang baru. Nah, teman-teman semuanya penonton YouTube Gokasi Bangka Belitung atau Gokasi Bubble Official, mungkin ada dari yang bukan karate ya menonton di channel kami. Mungkin ada temannya atau anaknya atau keluarganya atau saudaranya yang pengen ikut karate. Silakan bisa bertanya di kolom komentar atau langsung di nomor HP Pak Humas ya. Nah, di sini kenapa ketiga-tiga ini kita hadirkan? Jadi ibu bapak tahu ya bahwa mereka adalah pelatih-pelatih yang berprestasi, sehingga mereka telah banyak melahirkan anak-anak kita yang berprestasi, sudah pernah melahirkan juara-juara dan prestasi-prestasi mengharumkan dunia olahraga bela diri khususnya karate di Gokasi Bangka Belitung. Nah, untuk yang Senpai Herudin, beliau ini bersama Senpai Supri, mereka ini mengelola dojo rektorat yang ada di
samping gereja atau di gudang beras, sekarang Dojo Forky namanya, di samping gudang beras, samping Polres Pangkal Pinang, di depan alun-alun. Nah, ya, Polres Pangkal Pinang. Ya, sehingga Bapak Ibu mungkin anak-anaknya yang berdomisili di wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya itu bisa datang langsung. Latihannya kapan sih, Mas? Hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu sore dan Minggu pagi. Betul ya? Nah, kalau yang beliau ini, Senpai M. Irfan, beliau ini melatih di bagian Mendo Barat ya, bagian Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tapi di daerah Petaling dan Kemuja. Dan ikut bantu di Dojo Prestasi. Dojo Prestasi Air Hitam. Jadi inilah pelatih-pelatih yang nantinya kalau anak bapak ibu masuk karate, mereka inilah yang nantinya bantu-bantu untuk melatih di dojo Gokasi. Jadi mereka ini adalah pelatih-pelatih yang berprestasi, sehingga sangat tidak mungkin kalau alangkah sayangnya anak bapak ibu punya bakat pengen belajar karate tapi tidak disalurkan. Insya Allah dengan mereka inilah Gokasi Bangka Belitung akan lebih jaya. Amin. Nah, saya kembali ke Senpai Herudin. Ya. Sudah dari mulai kapan ataupun sudah pernah menjuarai apa saja anak muridnya Senpai Herudin? Dari mulai tahun berapa? Baik, dari Dojo Rektorat itu Sudah melahirkan berapa karateka yang juara gitu? ya, kalau dari rinciannya itu memang ada catatan khusus ya, yang Atau tidak terhitung gitu? nah, dari tingkat kejuaraan open Secara umum aja? ya secara Ya, itu banyak sekali. sekitar 100 lebih ya? Iya, Ya, seperti itu. baik di tingkat Kota kota maupun turnamen turnamen terbuka, kemudian provinsi, Wilayah Bangka Belitung ya? ya wilayah khusus. Sudah pernah naik ke tingkat nasional? Ada. Wah, sudah itu. ada. Ya. Salah satunya itu Allen Rileroy. Oh, yang ini saya upload kemarin ya? Ya. Oh, kelas, iya. Kelas pada saat itu dia masih kelas pemula ke arah kadet gitu. Iya. Apalagi dibimbing langsung oleh Simpai Ugi ya. Mm-mm. Membantu untuk memoles FG Aditya itu pemolesnya itu juga. memoles lebih tajam lagi kihongnya, bentuk semua. Iya. Tapi itu beliau salah satu murid saya yang dari awal dan ya dulu kami ya dari awal kami dari melatihnya memang kuat anak itu. Kemudian beberapa atlet lagi ya banyak sih ya, Banyak ya. ya Nah, ini Bapak Ibu. Alicia, kemudian Dede, banyak lah. Ya, intinya sudah begitu banyak melahirkan bibit-bibit generasi muda yang sudah menjadi atlet yang pernah menjuarai tidak hanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, tetapi pernah menjuarai ke berbagai daerah, bahkan tingkat nasional itu teman-teman ya. Nah, sama halnya seperti Senpai Irfan. Ini Senpai Irfan sejak mulai menjadi pelatih Senpai Irfan ya, sudah berapa banyak secara umum, secara global anak-anak yang pernah juara baik di tingkat kota maupun provinsi maupun nasional. Kalau ke provinsi nasional sih belum, Ya. karena tergolong baru ya. Oh, iya. Yang tergolong baru belum sampai 1 tahun. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena corona. Oh begitu. Tapi alhamdulillah untuk tingkat kabupaten Iya. sudah tembus lah, sudah tembus ke kabupaten. Iya. Tapi karena pesaing ya banyak lah, Ya. karena pesaing banyak tingkat sana, dan kita pun untuk dari kita mendukungnya cuma kalau perwasitan ya 1 orang cuma. Iya. 1 orang. Keroyokan. Nggak apa-apa. Keroyokan. Karena saya tahu betul siapa dia. Jadi mulai melatih itu sekitar 1 tahun ya. Paling 1 tahun lah. Nah, 1 kenapa? tahunan. Kenapa baru sampai 1 tahun? Karena beliau ini adalah atlet, bukan pelatih dulunya. Ya, inilah atlet yang pernah
Juara kemana dulu? Ya seputaran Bangka. Masih atlet kampung. Oh, ada kampung. Kampung. Intinya berprestasi. Baik di walaupun di tingkat kampung ataupun tingkat apa aja, intinya berprestasi. Nah, tapi alhamdulillah ada yang murid itu yang untuk kejuaraan-kejuaraan terbuka, kayak kejuaraan-kejuaraan yang generasi muda. Iya. Itu alhamdulillah sering menjabat medali juga, walaupun yang ikut tidak banyak. Iya, nggak apa-apa. Tidak banyak. Nah, inilah pelatih-pelatih di keluarga besar Gokasi Bangka Belitung yang sempat Pak Humas wawancarai. Ini baru beberapa. Banyak pelatih-pelatih yang nantinya akan Pak Humas wawancarai satu persatu. Intinya yang berprestasi, yang mungkin ada sangkut pautnya dengan pendiri atau kisah-kisah berdirinya Gokasi Bangka Belitung. Kemungkinan ke depan akan lebih sering Pak Humas berbincang-bincang sama mereka tentang dunia olahraga karate yang begitu besar yang namanya Gokasi ini di Bangka Belitung. Sehingga dengan media sosial ini kita dapat lebih mempromosikan Gokasi Bangka Belitung tidak hanya di Bangka Belitung tetapi di dunia luar, sehingga orang lain di Indonesia juga bisa melihat channel kita. Apa kegiatan kita di Gokasi? Apakah gimana? Dan alhamdulillah rupanya Gokasi Bangka Belitung khususnya telah merambah ke berbagai daerah di pelosok-pelosok daerah juga di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, alangkah sayangnya Bapak dan Ibu tidak mengajak anaknya untuk berlatih dengan kegiatan yang positif ini. Karena mereka ini siap melatih anak Bapak Ibu dengan semangat, dengan rela, dengan ikhlas, tanpa embel-embel. Inilah Gokasi Bangka Belitung. Mohon maaf, Gokasi Bangka Belitung tidak mengandalkan ini, Bu. Tapi Gokasi Bangka Belitung mengandalkan nama, mengandalkan prestasi, sehingga bisa mengharumkan nama Gokasi, bisa mengharumkan juga nama provinsi dan negara Indonesia. Amin. Alhamdulillah, semenjak Karate Do Gokasi berdiri di tahun 16 Mei tahun 2000 sampai saat sekarang, sudah banyak atlet-atlet kita yang alhamdulillah dari karate kita sendiri sudah bekerja menjadi ini dan itu. Contohnya sudah jadi polisi, sudah jadi TNI, dan apalah yang terlahir dari Gokasi. Jadi alhamdulillah semuanya bisa ibaratnya itu berkembang dengan pelatih-pelatih yang dari orang-orang yang berprestasi. Jadi kata terakhir dari kami untuk Senpai Akhirudin dulu. Apa motivasi untuk anak-anak ke depannya? Ya, terima kasih. Motivasi untuk anak-anak ke depan terutama ya, apalagi dari generasi sekarang itu dengan masa COVID seperti ini, pasca COVID, mungkin kegiatan-kegiatan yang positif, yang sifatnya olahraga apapun bentuknya, khususnya bela diri karate, itu usahakan untuk orang tua mengaktifkan, menggiatkan anak-anaknya untuk ikut serta berolahraga. Iya, berolahraga apapun bentuknya, cabang seperti apa. Ya, gunanya bukan hanya untuk pribadi, gunanya bukan hanya untuk kesehatan, tetapi melatih mental, disiplinan, fisik, semua segala sesuatu di situ. Kemudian kan siapa tahu di antara sekian kegiatan itu ada yang mengena, ya dah. Karena bakat anak ini terkadang kan tidak harus satu profesi ya, kegiatan olahraga, mungkin dari dari berbagai macam aspek, mungkin salah satunya pasti menyangkut. Ya itu gunanya untuk kesehatan juga, bela diri ini untuk prestasi salah satunya. Kemudian untuk melatih mental, disiplin segala yang berbentuk sifatnya positif agar menunjang dia pada saat nanti dibutuhkan. Ya, pada saat nanti mereka keluar dari zona pendidikan. Nah itu.
Salam-salam terakhir mungkin buat kohai-kohainya mungkin yang saat ini sedang nonton. Silakan. Salam buat anak-anak kita, khususnya anak-anak Gokasi ya, sebabel Semangka Belitung. Hormat dari kami, semoga Gokasi tetap jaya. Semoga kita diberikan prestasi ke depan lebih baik seluruhnya, termasuk kepada Pak Humas CPDK Markusi yang saat ini luar biasa memberikan support buat kami, terutama itu agar Gokasi Bangka Belitung tetap jaya di wilayah Kepulauan Provinsi Bangka Belitung. Amin, amin, amin. Saya berharap kepada adik-adik kita terus tekun berlatih, disiplin, kemudian ikuti instruksi coachnya, jangan cengeng, tetap semangat. Apalagi terutama bantuan dari orang tua yang support biar anaknya tetap terus untuk tekun berlatih. Dengan kegiatan latihan tadi bisa membuat kalian kuat baik dalam latihan maupun dalam pertandingan. Insya Allah nanti ke depan kita semua bisa menuju tujuan yang bersama. Amin. Jadi orang-orang yang kuat. Amin, amin. Apalagi dengan moto Indonesia sekarang, Indonesia tangguh, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senpai Supri, kata-kata terakhirnya buat penyemangat kohai-kohai kita ini apa nih? Siap. Iya. Buat para kohai ya, hidup itu yang paling indah adalah hidup yang bermanfaat buat orang lain, ya kan? Itu pertama. Ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat dengan orang lain? Ya tentu dari diri kita harus dibenari dulu gitu, ya kan? Mulailah belajar dari hal terkecil, disiplin. Kalau kita sudah terbiasa dengan disiplin diri sendiri, tentu kita akan bisa disiplin di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mari para kohai generasi muda ini belajarlah hidup dengan disiplin, ya. Mulai dari bangun semuanya gitu. Karena dengan mulai disiplin inilah tentu apa yang ingin kita capai itu dengan mudah kita bisa dapatkan. Amin. Jadi semangat dan terus bersemangat. Amin. Oke. Nah, terakhir nih, Senpai Irfan, ada kata-kata yang terakhir silakan buat semangat adik-adik kita. Dan untuk saya, untuk kohai-kohai semua, terus berlatih dan terus menggali ilmu dimanapun kita berada, dimanapun gurunya baik dimanapun. Saya terima kasih kepada Sian Arman dan Sensei Andi Tanjung. Sebelum ini saya belum tahu yang namanya mengenal Goju. Maksudnya mengenal Goju itu maksudnya masih berantakan hitungannya, seberantakan. Setelah menggali dan terus belajar, alhamdulillah saya mulai mengerti apa itu yang namanya Goju dan Goju. Walaupun tidak bertatap muka dengan Sensei Andi Tanjung, hanya melalui video. Ya. Dan motivasi saya terus belajar. Ya. Terus gali terus ya potensinya. Jadi untuk kohai itu gali terus potensinya dimanapun kalian berada untuk memajukan Gokasi kita agar lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman sepradi Gokasi Bangka Belitung, itulah tadi bincang-bincang singkat, sebenarnya nggak singkat ya, panjang juga. Bincang-bincang kita bersama atlet senior kita dan juga para pelatih muda ini. Saya Pak Humas Diki Marcos bersama Bung Irfan dan juga Senpai Irfan bersama Senpai Supri dan Senpai Ahrudin. Yang penting Gokasi Babel semakin jaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Gokasiku.